Shalom adik-adik di rumah, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Sekarang jumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tentunya adik-adik di rumah sudah kangen bukan? Iya Ina, kami sudah kangen banget. Sebelum kita ibadah, kita perkenalkan dulu. Inang adalah si tua baru tambah dan kakak Melisa baru girsang. Dan pemusik kita adalah Abang Niko Pasaribo. Dan yang terakhir ada Amang Pendeta yang ganteng di antara kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Inang, hari ini kan hari Minggu, hari yang gembira dan harinya Tuhan Yesus. Dan hari istimewa loh Inang, tapi hari istimewa itu apa ya Inang? Hari istimewa? Coba Inang ingat-ingat ya. Hari istimewa, iya kakak Inang ingat. Hari turunnya Roh Kudus. Dan juga hari Pentakosta dan hari ke-50 itu kakak. Benar sekali Inang. Maka dari itu, kakak, adik-adik di rumah, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Maka untuk itu, mari kita bernyanyi dengan judul Selamat Pagi Bapak. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu terlebih dahulu. Kita nyanyikan satu lagu, Yesus Ku Panggil. Ikut tinggalkan kakak ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus
Adik-adik yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Amang ajak adik-adik di rumah, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin doa yang Amang katakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan Tuhan kepada kami, secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kita buka Alkitab kita adik-adik dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan adik-adik. Gimana kabarnya semua adik-adik yang di rumah? Amang berdoa semoga adik-adik tetap sehat, mama bapak juga sehat, rajin belajar di rumah ya. Itu doa dan harapan Amang untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Cikampek. Nah, firman Tuhan pada minggu Pentakosta pada saat ini itu tentang turunnya Roh Kudus. Adik-adik tahu sendiri Tuhan Yesus sudah terangkat ke
surga. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan jaminan. Apa itu jaminan? Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, adik-adik. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itulah yang menuntun Bapak dan Mama. Roh Kudus itulah yang selalu berbuat baik. Siapa yang sering berbuat jahat di rumah? Ayo tunjuk tangan. Atau siapa yang sering berbuat baik? Sama mama, sama bapak, sama teman-temannya. Mana yang lebih sering berbuat baik atau berbuat jahat? Karena itu, kalau turunnya Roh Kudus, penolong tadi itu diberikan sukacita kepada kita adik-adik di hari Minggu yang indah ini. Apa itu? Roh Kudus mengajarkan adik-adik semua untuk membaca firman Tuhan. Amang Pendeta mau tanya, siapa yang rajin membaca firman Tuhan? Atau siapa yang malas? Ada yang malas? Nanti Amang tanya mamanya sama bapaknya ya. Kalau yang malas membaca firman Tuhan, yang membaca Alkitab, jangan malas adik-adik ya. Kan ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap pagi kalau mau tumbuh. Ayo nyanyikan di rumah sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap pagi kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap pagi kalau mau tumbuh. Itu dinyanyikan lagi nanti ya, kalau sesudah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, karena itu orang yang dihinggapi Roh Kudus itu pasti berbuat baik. Amang Pendeta ada cerita ini. Ini dia ceritanya. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi,
datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin?" Dengan senyum Nathan menjawab, "Aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan." Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, adik-adik sudah tahu kan dan sudah lihat tadi apa itu berbuat baik atau kebaikan. Pentakosta mengajarkan kepada kita, kepada adik-adik yang di rumah untuk berbuat baik. Itu pesannya adik-adik. Jadi berbuat baiklah di rumah sama bapak sama mama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Itu membawa sukacita bagi kami secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan, sukacita, umur yang panjang, hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berikan kekuatan, pengharapan dan kesehatan. Berkati juga Tuhan Yesus yang baik, kakak-kakak guru sekolah minggu, Amang Pendeta, Inang Bibelfro dan seluruh jemaat HKBP Cikampek. Kami harus berbuat baik ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi dari Amang Pendeta dan pesannya kepada kita harus menjadi anak baik. Anak baik adik-adik, berarti kita di rumah harus baik pada mama papa, baik sama kakak abang dan juga adik, dan juga baik kepada semua orang. Adik-adik, Roh Kudus Tuhan telah turun atas kita, maka kita bernyanyi kepada Tuhan dengan apinya berkobar dalam hatiku. Hangatkan jiwaku.
Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang baik, jaga kesehatan, semangat, horas, horas, horas. Teman, kali ini saya akan mengajak kita untuk menjaga diri dari pandemi COVID-19 ini. Nah, menurut Kak Frendo, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus menjalani pola hidup sehat. Nah, langkah-langkah atau cara-caranya ada di Teman-teman, nama aku Alena dari sektor Makassar. Iya, karena ada virus corona, tapi nggak apa-apa. Kita harus jaga kebersihan dan kesehatan. Nah, kalau mau keluar, kita pakai masker. Cara pakai maskernya kayak gini, teman-teman. Ikutin ya, teman-teman. Jangan lupa. Ya, nih. Telinganya kayak gini, teman-teman. Tuh. Bagus kan, teman-teman? Kita mana pakai kita saja. Mau keluar, kita sama sama masker. Ini tips saya aku supaya sehat. Dadah. Hai Guru Sekolah Minggu, perkenalkan nama saya Eduardo Sion Hasiolan Nenggolan. Saya dari Gereja AKBP Cikampek, sektor Purwosari. Di sini saya ingin memberitahu langkah-langkah pencegahan virus corona. Tutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu atau dengan lengan baju. Seperti ini ya contohnya, kalau kalian batuk, kalian langsung buang ke tong sampah. Dan kalau kalian bersin, terus langsung dibuang ke tong sampah biar virusnya tidak menyebar. Terima kasih, segitu dulu dari saya Eduardo dan Hasiolan Nenggolan. Terima kasih, bye bye semua. Salam sehat dari saya, shalom. Halo teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Cerita. Nama saya Esther. Nama saya Mona. Makan buah atau minum jus ya teman-teman. Demikian video dari kami dan salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo guys, nama saya Sophie. Saya akan memperagakan cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, basahkan dulu tangan
Habis itu ambil sabun, gosok-gosok. Nah, habis itu ini digosok-gosok lagi ya. Oke, ini udah ada sabunnya ya. Ini udah ya. Sekarang kita basahin lagi, kita gosok-gosok. Oke, ini udah bersih. Jadi deh, bersih. Bye bye. Hai teman-teman, kami sekolah minggu Seto Gereja. Saya Mama Presio, Mama Siana Kitu. Ini adik saya Gipen dan Gio. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, nama saya Gilfred, nama saya Jeffrey. Jaga jarak dengan orang lain, hindari kontak atau bersalaman, hindari keramaian, cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Salam sehat, Tuhan memberkati. Hai teman-teman, nama aku Raina, ini adik aku Lorenza. Minum susu setiap hari. Oh iya, jangan lupa minum madu setiap hari. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. My name is Aurel. Di sini saya akan memberitahu cara mencegah COVID-19. Yang ketiga, olahraganya di rumah aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, nama saya Stephen. Nama saya Pina. Nama saya Fani. Pak, minum obat vitamin. Yang keempat, jaga jarak. Yang kelima, di rumah saja. Bye-bye. Teman-teman. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya Katin. Saya Selin. Kami dan Seto BNI. Salam sehat dari kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai teman-teman, hari ini Mika dan Dede mau mempraktekkan cara hidup sehat. Pertama-tama kita cuci tangan. Teman-teman, kembali lagi bersama aku Leon Tobing. Stay at home, stay healthy. Salam sehat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Monica. Saya Chelsea dari Mengerti Mata, Hidup dan Mulut. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Tristan. Saya Mayeta. Tidak berjabat tangan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Michael Pardian Sombing. Dan ini adalah adik saya Ayu Borosi Hombing. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, nama saya Sinta Boru Purba. Semoga Tuhan memberkati. Dadah. Shalom kakak, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indiana Sitorus. Supaya kita tidak terkena virus corona. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Shalom teman-teman. Kami SKM Gereja Tidur yang Teratur. Sekian. Terima kasih. Teman-teman, saya Evander Sijagian.
Saya Evindo Siagira. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Silaban. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya Ilionis mau menerangkan bagaimana cara agar terhindar dari virus corona. Stay at home. Terima kasih teman-teman. Hai guys. Hai guys. Corona satu hari corona. Cuci tangan pakai sabun. Pakai masker. Terus Pakai nyuci. olahraganya gimana? Olahraga. Terus apa lagi? Stay at home. Halo teman-teman, nama saya Ana Pasaribu. Makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, seperti susu, seperti vitamin, seperti roti. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, nama saya Gisela Sitarus. Stay home. Di rumah aja tetap asik loh. Tuhan memberkati. Dah, terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Nicholas. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita belajar dan beribadah di rumah saja ya. Agar badan kita tetap sehat. Jangan lupa olahraga ya teman-teman. Jangan lupa berdoa ya, supaya diberi kesehatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Cara saya menjaga kesehatan untuk melawan COVID-19 yaitu makan makanan bergizi dan minum susu. Teman-teman, nama saya Biar terhindar dari virus, jangan lupa berdoa teman-teman, berdoa teman-teman supaya kita sehat semua. supaya kita sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Salam teman-teman. Aku Metu dari Sekolah Minggu Gereja. Untuk menjaga tubuh, kita harus cuci tangan dan lindungi tubuh supaya virus corona mati. Video dari aku, jangan lupa di like. Dadah teman-teman. Shalom teman-teman, namaku Yulia Kevina Segalinggi dan sebelah ini ada saya namanya Mercy Virginia Segalinggi. Kami akan menunjukkan cara mencegah virus corona atau COVID-19. Selalu mencuci tangan 1 menit agar terhindar dari virus corona. Hai teman-teman, sekarang tangan kita sudah bersih. Sekian dari kami. Shalom, Tuhan memberkati. Dadah. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya Bernardo. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, kita melakukan kegiatan dan aktivitas di rumah aja seperti belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Dan menjaga pola hidup sehat, yaitu makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah, dan minum. Halo, namaku Dio. Aku Asin. Namaku Dio. Namaku Aceh. Namaku Pero. Kita mau cuci tangan yang benar. Diputar-putar, digosok-gosok. Ini. Terus, oke, pintar. Nulis. Sudah? Dah. Acung. Oh, pakai tangan ya kalau batuk ya, tutupin. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami. Perkenalkan, nama saya Caroline Evelina Purba. Dan ini adik saya, Jendesti Purba. Kami dari anak sekolah minggu sektor Trangsari.
Mari kita berdoa kepada Tuhan agar kami selalu dilindungi. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Aku mau pakai masker dan nyuruh